Halo, perkenalkan nama saya Putri Marinimbong dari kelas 12-2, Sosiologi 2. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri, terkhususnya revolusi industri 1.0 dari uap ke listrik. Pengaruh revolusi industri 1.0 terhadap kehidupan kita sekarang. Tapi apa sih itu revolusi industri? Nah, teman-teman, revolusi industri adalah perubahan dalam bidang industri yang berlangsung secara cepat seperti namanya sendiri, yaitu revolusi atau perubahan secara cepat, serta menyangkut perkenalan mesin-mesin baru. Revolusi industri berakibat pada suatu penggunaan teknologi yang memudahkan atau meringankan pekerjaan manusia. Dalam revolusi industri terjadi otomatisasi atau perubahan dari tenaga kerja manusia dan hewan menjadi tenaga kerja mesin. Revolusi industri diawali dan ditandai dengan revolusi 1.0, yaitu awal mula terciptanya mesin uap. Revolusi industri 1.0 adalah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi di Britania Raya sebelum tersebar ke seluruh negara mulai dari daerah Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan ke seluruh dunia. Revolusi industri 1.0 terjadi dari abad 17 sampai dengan abad ke-18, dan dalam revolusi industri 1.0 terjadi perubahan secara massal dari cara memproduksi produk baik di bidang pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Akibat dari revolusi ini pada masa itu antara lain adalah adanya pengurangan biaya dalam proses produksi yang membuatnya lebih efisien. Revolusi industri 1.0 pada zamannya berhasil mendongkrak perekonomian selama rentang waktu revolusi ini terjadi, dan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 6 kali lipat dalam pendapatan per kapita di berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Terdengarnya menguntungkan kan guys? Nanti kita dengar dah dampak-dampaknya apa aja. Jadi revolusi industri 1.0 ini itu sangat identik dan sangat berkarakteristik dari mesin uap, karena ini ditandainya dengan mesin uap ya guys. Dan kebanyakan dari kita kan belajar kalau mesin uap itu diciptakan oleh James Watt. Tapi apa benar? Wah, sebenarnya nggak sepenuhnya benar sih guys. Jadi guys, mesin uap itu pertama kali ditemukan oleh Thomas Newcomen pada tahun 1712. Thomas Newcomen awalnya menciptakan mesin uap dengan tujuan mengubah air menjadi uap yang dijadikan sebagai tenaga. Namun mesin ini masih memiliki banyak keterbatasan, sehingga pada tahun 1769, James Watt, tokoh yang kita kenal sebagai bapak revolusi industri, memodifikasi mesin uap sehingga mesin uap itu pun kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin tenun, yang pada saat itu meningkatkan produksi tekstil di Inggris dan meningkatkan industri tekstilnya. Namun selain mesin uap, ada juga beberapa produk-produk lain atau mesin-mesin baru dari revolusi industri 1.0 seperti penemuan lokomotif uap dan kapal bertenaga mesin, di mana pada saat itu ditemukannya kapal yang dapat bekerja selama 24 jam tanpa henti guys. Jadi itu pada saat itu kan kapal masih mengandalkan mata angin, di mana kapal hanya bisa berlayar pagi hari atau di sore hari, dan ada juga angin yang mengarah ke laut, angin yang mengarah ke darat. Namun dengan adanya penciptaan kapal bertenaga mesin uap, kapal dapat berjalan selama 24 jam tanpa berhenti. Pada saat itu menjadikan Inggris sebagai kekuatan angkatan laut di dunia. Nah, pas zaman ini juga kita mulai menggunakan yang namanya energi fosil. Energi fosil ini dapat berupa batu bara atau kayu yang Inggris pada saat itu sangat kaya dengan batu bara dan kayu, sehingga penggunaan energi fosil secara massal diterapkan selama revolusi industri 1.0. Kita udah tahu kan tentang revolusi industri, revolusi 1.0, tapi siapa aja tokoh-tokoh dari revolusi ini? Yang pertama udah pasti ada James Watt, yaitu bapak revolusi industri. Beliau adalah pencipta dari hasil modifikasi ulang mesin uap itu. Lalu ada Alexander Graham Bell, yaitu penemu dari pesawat telepon. Ada James Hargreaves, yaitu penemu dari pembaruan pada mesin pemintal. Lalu ada Richard Trevithick, yaitu penemu dari kapal uap. Dan terakhir ada Edmund Cartwright, yaitu tokoh pertama yang memperkenalkan mesin tenun. Oke, kita masuk ke dampak-dampaknya nih guys. Ini kan revolusi industri 1.0 udah terjadi dari abad ke-17. Ya, kira-kira 4 abad yang lalu. Apakah ini berpengaruh kepada kehidupan kita sekarang? Tentunya. Dampak-dampaknya itu masih bisa kita rasakan sekarang, baik di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, maupun teknologi. Di bidang ekonomi,
Revolusi 1.0 mendorong industrialisasi yang besar-besaran sehingga mengubah pola ekonomi dari agraris ke industri berbasis manufaktur. Penggunaan mesin uap meningkatkan produksi massal, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun juga melebarkan kesenjangan ekonomi antara kelas buruh dan pemilik modal. Lalu ada sosial, tentunya dengan berkembangnya mesin-mesin dan industri di perkotaan, masyarakat desa akan berpindah ke perkotaan untuk mencari kehidupan yang lebih layak, untuk meninggalkan kehidupan yang berpekerjaan agraris. Pekerjaan agraris itu seperti petani, nelayan, peternak, itu pekerjaan yang masih menggunakan tenaga keras kita. Fenomena ini disebut dengan urbanisasi. Namun urbanisasi yang secara masif dapat meningkatkan kepadatan di kota sehingga sempitnya ruang dan desa-desa yang lama-kelamaan sudah sepi. Kondisi hidup yang padat dan kurang layak di daerah perkotaan menyebabkan berbagai tantangan sosial seperti perumahan kumuh dan penyebaran penyakit, serta juga kriminalitas di beberapa kasus. Lalu memungkinkan juga adanya marginalisasi karena kepadatan penduduk yang ada. Lalu di bidang lingkungan, penggunaan mesin bertenaga uap dan eksploitasi sumber daya alam untuk produksi massal demi keuntungan yang lebih itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita. Juga karena industri masih menggunakan energi fosil. Hasil dari energi fosil ini itu adalah limbah yang berlebihan baik untuk udara kita, tanah kita, laut kita yang mencemari lingkungan kita. Namun ada juga dampak positifnya seperti pada sekarang revolusi 4.0 dan society 5.0 kita sudah memulai pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mementingkan lingkungan sekitar dan juga bertujuan untuk bertahan lama hingga generasi-generasi berikutnya. Jadi berkelanjutan itu maksudnya bisa diteruskan ya guys. Lalu yang terakhir ada teknologi. Ini udah pasti dampaknya banyak banget karena revolusi industri itu gak jauh banget dari teknologi. Nah, teknologi itu dapat dirasakan dampaknya dari perkembangan mesin dan teknologi produksi yang menciptakan fondasi bagi kemajuan industri itu sendiri. Revolusi ini memperkenalkan otomatisasi, memacu pada inovasi baru dalam berbagai bidang. Tetapi minusnya ya guys, di zaman sekarang ini dengan teknologi yang sudah sangat berkembang, manusia sangatlah bergantung pada teknologi sehingga terkadang bukannya menjadikannya fondasi sebagai untuk mengasah daya pikir kita dan daya kerja kita, melainkan kita malah menjadikannya sebagai pengganti manusia, dan itu bukanlah tujuan dari teknologi. Teknologi bertujuan untuk mendampingi dan melayani manusia, bukan menggantikan kita. Jadi guys, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa revolusi industri adalah revolusi yang terjadi di Inggris pada abad ke-17 sampai dengan ke-18 yang ditandai dengan terciptanya mesin tenun dan mesin-mesin lainnya, serta ditandai dengan otomatisasi atau perubahan dari tenaga kerja manusia dan hewan ke tenaga kerja mesin. Revolusi industri berdampak kepada masyarakat kita sekarang karena menimbulkan urbanisasi, menimbulkan produksi yang meningkat, menimbulkan pencemaran yang meningkat, serta ketergantungan terhadap teknologi yang meningkat. Namun dari sisi yang lebih positif, dengan revolusi industri ini juga kita dapat mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.